Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudhistira. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya, menjelaskan hard skill dan soft skill saya, rencana saya tahun ke depan, cita-cita saya, visioner saya. Tapi pertama-tama kita harus perkenalkan diri dulu ya kan. Ya, perkenalan diri saya Yudhistira. NPM 2341146, berasal dari Universitas Teknokratik Indonesia. Saya sebagai mahasiswa semester 2 dari program studi manajemen, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu ya, supaya lebih jelas saja. Saya Yudhistira, NPM 2341146, anak dari 4 bersaudara. 2 diantaranya adalah perempuan, 2 lagi adalah laki-laki. Saya anak bungsu. Saya tinggal bersama orang tua saya, kedua orang tua saya terutama. Untuk 2 kak saya yang pertama sudah nikah dan sudah berkeluarga dan mempunyai keluarga sendiri, jadi mereka mempunyai keluarga sendiri untuk mengurusi mereka. Domisili saya Bandar Lampung, terutama di Kecamatan Arjabasa. Itu bisa dilihat untuk seri nomor ya, di situ. Oke. Itu 31A di situ yang saya tunjuk ya, itu seri nomornya. Oke. Untuk kepribadian saya sendiri ya, saya sangat senang banget kok untuk hal baru, apalagi kalau eksperimen baru gitu. Saya menggebu-gebu itu, saya senang banget. Pokoknya kalau ada hal baru-baru, apalagi yang kedepannya visioner atau menjanjikan, wow banget, saya suka banget. Terus saya juga orangnya energetik ya, seperti ini, seperti ekspresi kita. Dan juga saya tetap bisa menganalisis dalam sesuatu, pakai analisis otak kita gitu. Dan ya saya juga sering nulis lah ya, catatan biasa gitu, catatan diri atau catatan pemikiran saya. Untuk sekolah di universitas, kuliah maksudnya. Untuk kuliah di Universitas Teknokratik Indonesia, saya sebagai mahasiswa, saya cukup puas lah untuk perkuliahan di sana. Dari fasilitas yang bagus, yang mendukung, dan guru-guru yang lumayan kompeten, dan mata pelajaran yang fresh dan up to date. Ini membuat saya menemukan insight baru bahwa kuliah itu ternyata tidak semengerikan itu. Ternyata juga kuliah itu sebenarnya inovatif sekali. Ini juga mempengaruhi bagaimana bentuknya saya mempunyai soft skill dan hard skill saya. Pertama, kita membicarakan soft skill dulu ya, baru kita hard skill dulu. Nah, soft skill sendiri merupakan kemampuan orang dalam diri seseorang, tetapi bukan secara teknis. Dalam arti teknis itu bentuk seperti kepemunyaan fisik. Ini contohnya fisik, kemampuan fisik kayak seperti ini. Nah, sementara hard skill, ini hard skill yang dia lebih mengerjakan suatu hal yang dapat konkret ketimbang soft skill yang cenderung ada abstraksi lebih banyak daripada hard skill. Oke. Itu kita definisinya dulu ya. Oke, hard skill yang dimiliki saya kira-kira apa ya? Tahu ada ide kan? Bisa? Oh, benar. Public speaking. Ya dong, public speaking saya juga bagus di sini.
Ini buktinya, saya sudah membuktikan public speaking saya bagus. Ya, tetap saya mempunyai belajar untuk public speaking pasti. Tapi juga itu tetap mempelajari toh, sama-sama belajar ya, gak bisa sembarang gitu. Dan kedua adalah berpikir. Ya, berpikir ini sebenarnya paling jarang yang dibacot oleh orang publik gitu ya. Orang publik tuh jarang banget untuk mau mikir tuh kayak u i o a o e apa ya gitu kan. Ini yang jarang dimiliki banyak orang terutama di Indonesia, terutama di Indonesia. Karena orang yang mau berpikir itu adalah orang yang bisa menggunakan akal budinya dan menggunakan seluruh potensi dirinya untuk memahami realitas dunia. Seperti itu. Terus soft skill ketiga adalah saya mempunyai adaptasi yang sangat bagus. Ya, bagus adaptasi. Apa sih buktinya kira-kira? Saya apa sih buktinya kira-kira? Apa sih? Ya, gampangnya gini aja. Saya mudah gitu adaptasi ke lingkungan baru, lingkungan yang lain, yang beda-beda. Walaupun saya juga udah nyaman di lingkungan satu gitu. Misalnya saya ada A, ada B, ada C. Nah, saya udah nyaman di A. Nah, tapi saya butuh B dan C untuk ada seperti menambah relasi saya gitu. Jadi saya adaptasi gitu. Nah, soft skill juga akan kurang kalau tidak mempunyai hard skill. Nah, hard skill yang saya miliki adalah kemampuan menulis saya. Mungkin menulis saya jelek ya, kalau tulisan tangan yang tulisannya ya, terutama kasarnya itu jelek banget. Tapi kalau untuk kepenulisannya, tata cara bentuknya, saya memahami kok. Dan juga penulisan untuk cerita-cerita kayak untuk bentuk pemikiran gitu dari saya bisa, dan saya mumpuni untuk itu. Lalu saya juga mempunyai keterampilan Office Word, terus juga kemampuan Microsoft Office lah gitu. Kayak Excel itu saya bisa kok mengoperasikannya. Lalu saya juga hard skill itu sebenarnya teknis kan, teknisnya saya juga. Iya, seperti itu. Sejauh ini baru seperti itu hard skill saya. Mungkin kedepannya saya akan mengembangkan lagi dan menambah hard skill yang relevan. Dan yang sisanya lagi adalah cita-cita saya. Apa sih cita-cita saya kira-kira? Yang bisa tebak? Oh, oke. Cita-cita saya adalah sebenarnya agak konyol ya. Mungkin bagi sebagian orang agak yang bilang cita-cita saya itu agak konyol gitu. Nah, cita-citanya apa sih kira-kira? Kita pikir dulu ya. Intermezzo sedikit lah. Istirahat itu. Oke, cita-cita saya adalah untuk menggunakan otak saya secara dan akal budi saya secara tingkat atas sampai batasnya, sampai mentok pokoknya. Itu saya sebenarnya cita-cita saya dari lama. Dan juga cita-cita saya nggak jauh-jauh dari akal dan berpikiran, lebih tepat ya. Ya, mungkin menjadi filsuf gitu ya. Cita-cita saya menjadi filsuf gitu, atau menjadi saintis. Tapi kok ngambil manajemen gitu kan, aneh ya. Ya agak aneh gitu. Padahal saya ngambil cita-cita saya jadi saintis gitu. Saya dari kecil pengen berharap jadi saintis atau kayak jadi pemikiran besar gitu, pemikiran orang besar gitu, jadi saintis atau filsuf gitu. Tapi kok masuk manajemen gitu, kan aneh. Ya itu ada hobi saya juga sebenarnya. Hobi saya adalah membaca. Saya senang membaca, terutama topik-topik yang berat kayak filsafat, kayak sains tentang mekanika kuantum gitu, atau Kant atau Descartes atau filsuf yang lain gitu. Namun ya
kita juga perlu kan namanya kayak aplikasi. Kita harus aplikasi dong. Apa yang kita konsepkan tuh ada beberapa yang harus diaplikasikan, nggak semua memang, tapi harus diaplikasikan dong ya. Itu sih cita-cita saya. Nah, langkah-langkah ke depan apa kira-kira? Saya mencari relasi pertama, kedua saya menambah hard skill supaya saya bisa beradaptasi dengan perubahan teknologi sekarang, karena teknologi sekarang itu sangat cepat perubahannya. Dari setahun ke depan ya itu cepet banget. Ini tahun ini ya, ChatGPT ya, ke depan nih ini berapa bulan kemudian untuk ChatGPT udah di Indonesia ya. Ini udah saya ada update baru, ChatGPT udah bagus banget, udah bisa membuat fake skenario, membuat fake skenario palsu itu, kayak membuat karakter AI, terus membuat NLP yang lebih canggih seperti kok mirip kayak orang-orang asli gitu, atau typingannya tuh bisa buat gambar. Wah, itu kan perkembangan pesat banget gitu. Itu juga yang mesti saya kembangkan untuk hard skill saya dan soft skill saya, mengadaptasikan diri saya pada teknologi yang kedepannya akan maju pastinya. Itu langkah-langkah saya. Kedua, itu langkah-langkah saya yang paling ini adalah saya mencari modal. Ya, pasti tidak mungkin kita butuh modal. Sebagai kehidupan sekarang pun ya biaya hidup semakin sulit, terus makin inflasi makin kacau, terus persaingan energi, ketidakstabilan negara itu bikin ekonomi kacau lah, ya nggak stabil, corak marut. Saya butuh modal supaya ada visi misi saya tuh membuat orang supaya tidak bodoh sebenarnya. Itu sih sebenarnya tujuan saya, mungkin sampai mati ya nggak berubah gitu, kayak lecture atau bagian ilmu lebih tepatnya, atau menjadi pemikiran itu sebenarnya itu tujuan saya. Tapi ya agak tidak realistis karena saya juga butuh modal sebagai penyokongnya ya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih menyimak.